baik secara psikologisnya, baik dari sisi kesadaran, secara ilmiah, filsafat, spiritual, serta meruntuhkan iman dan cara berpikir lu. Nah sekarang kita udah masuk poin kedua. Kalau yang telat nyimak, simak aja pelan-pelan. Kalau pengen buru-buru dapat poinnya, gue udah pasang di link di bio, oke? Nah sekarang kita masuk di near miss effect, bro. Lanjut ya, tapi ketik dulu dong. Biar ADM judul itu panas. Ketik admin rungkat gitu. Atau lu minimal ketik bandar rungkat gitu. Ketik dulu, bandar rungkat, baru gue lanjutin. Ini menarik nih. Ini yang paling penting ini. Ya, biar dia panas admin judul itu. Dengan kau mengetik admin rungkat, bandar rungkat, itu kau udah ikut berjuang untuk menyuarakan stop judol, brother. Jangan ketik pelit-pelit. Saya tidak minta apapun. Titik balik tidak meminta apapun, Rp1.000 pun dengan siapapun. Titik balik tidak pernah menghubungi siapapun. Ingat itu. Kalau ada yang mengatasnamakan titik balik, tidak ada penipuan, scam, hoax itu. Hati-hati kalian. Hati-hati banget ya. Sekarang gua masuk ke near miss effect. Siapa yang pernah ngerasain diri dia punya kendali penuh terhadap permainan itu? Wajar. Contoh gini bro, lu punya nggak teman, dia ngomong sama lu, main judol itu jangan nafsu, main judol itu santai, jangan anggap judol itu buat nyari duit. Halus kan kalimatnya, halus ya. Jangan anggap judol itu buat nyari duit. Judol itu cuma hiburan kata dia. Anjay, hiburan bro. Dia anggap judol ini hiburan. Contoh, kalau aku, kata dia kalimatnya ya, kalau aku main itu maksimal sehari 1 juta, kata dia. 1 juta aku main sehari maksimal 1 juta. Dengerin nih, ini menarik. Jadi kalau aku depo sehari itu maksimal 1 juta, depo pertama 500.000, depo kedua 500.000, kata dia. Kalau rungkat aku stop, nggak akan kulanjutkan, kata dia. Ada kalian teman yang kayak gini pasti. Nah, oke kita gali bro. Dia depo pertama 500.000 di jam 7 malam. Anggaplah jam 7 malam dia depo. Oke. Setelah dia depo jam 7 malam, 500.000 rungkat. Depo keduanya lagi ini, 500.000 ini dia depo jam 12 malam. Contoh ya. Nah sebelum jam 12 malam ini, pas sebelum dia rungkat, jam 12 malam, pernah nggak kalian? Pas lagi main, saldonya tadi 500.000. Pas di menit-menit akhir, saldo ini sisa 50.000 misalnya, atau 100.000. Tapi naik enggak, turun enggak. Naik enggak, turun enggak. Stabil di situ aja, tapi lama gitu, 30-40 menit. Di situ-situ aja saldo ini. Nah puncaknya, pas 1, 2, 3 kali putaran lagi, tiba-tiba game ini gacor. Petirnya keluar, atau prediksi lu nyaris. Atau mungkin skaternya turun 1, ya. Skaternya turun 1, misalnya lu main MJ itu turun 1, turun 2. Pas yang ketiganya turun, tet, nyangkut kelihatan pantatnya doang di atas, sakit pala kau bro. Sakit pala kau di sini. Ya, namanya near miss effect. Yang dimana kalau lu mengalami ini, nih lu iris telinga gua nih. Lu iris kalau lu mampu. Lu iris telinga gua nih kalau lu mampu benar-benar menahan. Lu keluar dari rumah bro. Lu keluar dari rumah menyelundup lu. Istri lu nanya, mau kemana sayang? Aku mau pergi. Kemana temen aku kecelakaan. Temen aku ini banyak alasan kau keluar. Kau menyelundup dari rumah, kau cari ATM. Kau store tunai. Oke? Setelah kau ketemu ATM, kau store tunai. Dalam hatimu, kau lihat bandar. Kali ini habis kau. Lagi gacor ini. Main dia, depo dia kan yang ketiga kali lagi 500.000. Depo kan dia yang ketiga kali. Pas dia depo yang ketiga kali. Nah, ini repot bro. Pas dia depo yang ketiga kali. Kan udah jebol ya. Tadi dia pengen 1 juta 2 kali doang ya. Pas dia depo yang ketiga. Ini udah yang ketiga nih. Udah yang ketiga nih bre. Oke bre. Nah setelah dia depo yang ketiga 500.000 ini dia mainin. Subuh ini. Ceritanya subuh ini. Lagi gacor-gacornya ya. Lagi gacor-gacornya. Pas dia depo. Udah mau nyaris rungkat 500.000 ini. Udah sisa 20.000 saldonya. Ya Allah makin emosi. 20.000 ini tiba-tiba. Pas tinggal 2-3 putaran. Turun skater. Turun yang kedua. Pas yang ketiga. Pas connect bro. Connect bro. Meledak jadi berapa? 10 juta bro. Baru dia tidur nyenyak bray. Baru dia ngomong, ya Allah,
Nggak sia-sia aku tadi ngebal. Rupanya memang betul kata orang main judol ini. Cacing-cacing naga-naga mati tanam. Ah, kalian tahu itu dari mana kalimat? Itu kalimat dari doktrin Bandar, tolol. Ya, kalimat yang kau bilang cacing-cacing naga-naga mati tanam all in semesta. Itu doktrin dari Bandar. Kalimat yang mengatakan kau kecanduan, kau tidak kecanduan. Jangan kau gunakan kata kecanduan untuk kau lari dari fitrahmu sebagai manusia, brother. Kita diberikan akal, diberikan iman. Akal untuk berpikir, agar kau bisa tahu apa resiko setiap tindakan yang kau ambil. Bang, aku nggak tahu bang kenapa aku kayak gini bang. Aku kecanduan kayaknya otakku geser bang. Depo sadar, sadar bang. Jual motor sadar, sadar bang. Gak ada mobil sadar, sadar bang. Tapi kenapa kau rungkat, kau pura-pura gila? Kenapa kau rungkat, kau pura-pura gila? Ini yang disebut near miss effect tadi, bro. Near miss effect yang dimana di saat lu berpikir, gua bisa menghandle nafsu gua untuk bermain judol. Gua nggak akan hancur. Lu belum hancur, bray. Bukan nggak akan hancur. Lu belum hancur. Dan puncaknya, lu lihat nih. Kelanjutannya, bro. Dari near miss effect, win strike. Apa itu, bang? Para penjudol, di saat dia tadi WD tadi ya 10 juta habis ngebal tadi. WD nih 10 juta nih. Oh 10 juta ini bakal jadi cerita nih bro. Cerita 10 tahun ini diceritain sama temennya. Aku habis WD PCX. Aku habis WD kemarin. Oh panjang kali lebar. Dikasih taunya dengan temannya linknya. Main di mana kau? Aku di link ini. Temennya main juga sampai 3 kali 4 kali depo nggak WD-WD. Kata temennya, kata kau gacor link itu. Aku kok main gak gacor-gacor. Masa? Aku baru WD lagi nih. Makin panas lagi temennya. Makin panas lagi dia. Yang bener kau, bener. Oh temennya habis itu dicaci maki sama temennya admin itu. Kau lihat kau Min, penipuan kau link kau ini Min. Kau gimana ini Min? Makin panas dia. Makin panas begitu. Ya. Nah, kocaknya bro. Di saat orang ini tadi merasa diri dia punya taktik atau strategi yang jitu. Ya. Strategi yang jitu. Dia kena jebakan keempat. Lu lihat tuh yang keempat tuh bacaannya. Apa itu win strike? Win strike itu bro. Di saat lu main judol, lu pernah dalam satu hari, itu lu tuh full cuan. Satu link lu bisa WD 5 kali, bisa WD 6 kali, bray. Satu link, bayangkan. Satu link lu bisa WD 5 kali, 6 kali, bro. Sampai lu mikir, gila ini mah bener-bener keberuntungan gua. Nggak mungkin satu link ini, kalau dia di setting, masa dia ngasih gua nyampe 5 kali? Bener nggak? Ya, kok dia bisa ngasih gua, full cuan. Oh ini... Gaya lu pokoknya udah kayak lu yang punya dunia deh. Bahkan lu udah sok pintar. Kalau ada orang main tuh langsung lu ajarin. Jangan begitu. Caranya kayak gini. Ya kalau ini mau turun. Kalau ini yang pecah. Kalau lu keluar ini berarti lu begini. Langsung begini. Oh langsung jadi pakar dia. Dia langsung jadi pakar. Nah ini yang disebut dengan win strike. Jadi dia mengalami kemenangan beruntun. 1 bulan full. Dia pernah bro. Penjudi itu balik modal. Bener nggak? Sepakat nggak sama gua? Bahwa penjudol itu pernah balik modal. Apa dia berhenti? Tidak. Jadi kalau mulut lu ngomong, bang, gua mau main judol karena pengen balik modal. Munafik lu. Lu pernah balik modal. Waktu di win strike, lu pernah diberikan cuan berkali-kali lipat. Ya. Lu pernah, bentar. Itu ADM judol tuh. Mulai masuk, benci mereka. Ya, mulai masuk ADM judol. Kalau saya jelasin ini panas dia. ADM judol mulai panas dia, bray. Ya, panas mereka ya, mulai agak merinding. Nah, setelah dia ya merasa diri dia tadi balik modal, lalu ada momentum, wah ini menarik, bro. Ada momentum yang dimana setelah dia mengalami win strike, balik modal total, cuan berkali-kali lipat, dia mengalami loss total, bro. 1 bulan nggak ada WD-WD-nya. Pindah link kanan kiri sampai lupa ID sendiri. Rekening udah banyak banget dia pakai. Kenapa aku nggak WD-WD? Akhirnya dia capek, bre. Akhirnya dia capek. Dia ngerasa kayaknya udah capek kali aku. Aku udah nggak mau lagi, kata dia. Aku udah nggak mau lagi. Aku udah tobat banget aku. Berhenti dia, bro. Karena dia ngerasa dibantai full 1 bulan nggak ada WD, bro. 1 bulan. 1 bulan dia nggak ada WD. Ya. Dia ngerasa kayak ya udahlah aku terimalah kekalahan ini. Udah mulai kesel dia. Bentar bro, kita di hacker bro. Kita wila OTP ada ratusan masuk. Gua minta tolong sama teman-teman, tolong ketik di bawah ya. Ketik biar botnya pada mental. Ini kita mau di hack akunnya. Jadi lu ketik hashtag tuh
bandar rungkat gitu. Biar botnya gue blok satu-satu dulu nih. Gue blok dulu nih bro. Yang nggak komen gue blok dulu nih. Ini memang panas mereka. Kalau kita jelasin ini tuh dia agak mendidih gitu. Ya. Klik. Nah oke. Tar bre. Oke nah. Jadi gue jelasin ya. Setelah dia mengalami loss 1 bulan full nggak ada WD-WD. Dia masuk ke tahap keempat itu bro. Kalau lu lihat kelima. Kalau lu lihat di layar itu ada RBA. Recovery Bad Algoritma. Contohnya gimana bang? Contohnya gini. Jadi kita itu udah capek banget main judol, udah nggak mau lagi. Karena kita udah tahu ini itu kayaknya nggak akan udah abis gue deh sebulan itu kan. Setelah itu, lu tuh teringat dengan link yang ngebantai lu 1 bulan kemarin. Lu keinget nih link yang ngebantai lu 1 bulan itu. Karena lu keingat bonus rollingan. Itu kan reward manipulatif dari bandar. Lu keinget kayaknya 1 link kemarin gue habis nggak WD-WD deh. Link itu kayaknya gila ya. Gue kayaknya nggak pernah WD di link itu. Lu nyamperin nih di link ini bro. Link yang bikin lu rungkat total kemarin. Lu samperin pas lu lihat. Ada bonus anggaplah kecil ya. 20.000 aja. Gue ambil secara normal aja. 20.000. Lu mainin ini nggak ada ekspektasi. Lu mainin dalam kondisi hari Minggu. Bensin nggak ada. Kopi nggak ada. Anak lagi butuh susu. Lagi butuh beras, lagi capek-capeknya ngelihat ada saldo 20.000, mau di WD nggak bisa, tanggung ya nggak? Mainin aja lah. Nggak ada ekspektasi nih. Nggak ada ekspektasi nih 20.000 nih. Tiba-tiba bro, pas lu pencet, baru pertama kali atau 2 kali pencet, langsung jadi 3 juta. Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Di saat jadi 3 juta ini, lu sampai kaget, lu sampai ngomong, astagfirullahaladzim. Apakah ini bagian dari rezeki ya Allah gitu kan? Betul nggak? Apakah ini yang disebutkan pertolonganmu ya Allah? Mohon maaf hamba ya Allah. Apabila tidak bisa halal, haram pun ku ambil kali ini gitu kan? Jujur aja. Jadi gimana kita mau bisa move on? Kita itu lagi ditarik ulur sama bandar bro. Bandar tuh pinter. Lu jangan coba-coba kadal mau ngadalin buaya. Gitu. Ya, lu sampai ngerasa kayak, ya Allah, sepertinya ini, lu lihat muka anak lu, dalam bensin nggak ada tadi. Token listrik, gas listrik, semua beras habis di saat yang bersamaan tuh. Habisnya bareng. Duit 20.000, nggak pakai modal, cuma 2-3 kali pencet, meledak 3 juta. Gimana nggak lumpuh nalar lu? Gimana nggak lumpuh nalar lu? Disitulah lu mulai percaya keberuntungan. Disitulah lu tidak mengembalikan fungsi Tuhan dalam hidup lu. Sampai lu berpindah Tuhannya dengan bandar judi. Jadi jangan ngeluh kalau hidup kita selama ini sulit. Karena kita sendiri yang tutup. Kita sendiri yang tutup. Ada telepon masuk lu reject. Ya, ada temen lu ngajak kerja lu tolak. Karena mindset lu, untuk apa gua kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kalau gua dapet duit nggak seberapa. Lebih baik gua duduk nyantuy sambil ngerokok, goyang-goyang jempol, dapet duit. Hey, para penjudol, yang kalian WD-kan itu bukan uang. Yang kalian WD-kan itu bukan uang. Sekali lagi, yang kalian WD-kan itu senyuman, ketenangan, kebahagiaan anak istri kalian. Dan kalian tarik dengan bangga. Lalu kau bagi-bagikan uang itu dengan teman-temanmu. Kau sedang membagikan masa depanmu sendiri. Kau sedang membagikan senyuman anak dan istrimu untuk orang-orang yang kau anggap teman itu. Jadi jangan kau anggap sepele judol ini. Kau pikirkan pakai otak. Ya. Jadi jangan kalian anggap sepele. Jadi kalian bangga dengan WD kalian tadi. Makanya lu nggak bisa move on karena saling kontradiksi. Yang pertama, lu menikmati permainan itu. Jujur aja. Bang, saya bang udah nggak suka bang saya main judol bang sebenarnya. Saya hutang bang, nggak kuat saya bang, tekanan bang. Saya bang, giliran lu main tadi lu menikmati. Di saat lu dapet skater, duduk lu. Hah? Di saat lu dapet skater, lu duduk bakar rokok lu. Lu bilang nggak nikmat itu. Lu tarik nih rokok begini nih. Walaupun lu hidupin rokok itu, habis itu lu nggak isep karena isi skaternya memuat. Isi skaternya memuat bro. Makanya lu tarik rokok itu. Ya, isinya kosong, baru lu banting handphone lu. Lu pikir tuh. Ya, itu yang disebut istilahnya tadi recovery by algoritma.
lu udah berhenti 2-3 bulan, lu udah berhenti seminggu 2 minggu, akhirnya lu kumat lagi karena bonus rollingan itu tadi. Karena bonus rollingan yang ngasih lu tadi. Dan lu nggak berpikir itu, oh kayaknya ini bisa nih. Kayaknya ini gue bisa dapet nih. Nah kalau lu lihat di layar itu, nih gue ganti lagi ya. Yang terakhir, sorry kelewat. Sistem leg victory, ini penting. Sebelum gue masuk ke ujung tombaknya. Visual psikologis. Ya. Gue kasih tahu ya teman-teman, sebelum gue masuk ke ujung tombaknya nanti kita bahas lebih detail. Terakhir nih yang dari logic algoritma ini sistem leg victory. Ini kelihatan ya. Nih sistem leg victory ya. Poin yang gue tunjuk nih gambar ini nih. Sistem leg victory itu apa sih bang? Jadi gini bro. Ada fase kita itu ngerasa diri kita pinter. Jadi kita itu main judol tadi, kayaknya gue saling tahan aja deh. Gue mau lihat kakek, kuatan mahjong gitu kan, apa gua gitu. Kuatan MJ apa gua, jadi dia tahan nih. 10.000 kali putar manual atau auto di bed kecil, ditahan sama dia. Nggak mungkin petir merah itu nggak akan keluar. Pasti keluar dia, kita lihat siapa tahu kakek ngantuk, tongkatnya jatuh, keluar petir merahnya. Siapa tahu gitu kan. Setelah dia main santai, sabar banget dia main, nggak dinaik-naikannya bednya itu, ditahan, dipencet-pencetnya, tiba-tiba jaringannya gak terganggu bro. Jaringan sibuk. Tiba-tiba ini game keluar sendiri bro. Atau di saat lu bet 5.000, lu naikin ke 20.000, game ini terasa berat, terasa kayak reset ulang, otak lu mulai curiga. Anjir, lagi di setting ini, mulai nggak enak firasat lu sebenarnya. Ya, mulai nggak enak firasat lu, kayak anjir, kayaknya ini di setting ini. Akhirnya karena lu udah berjam-jam main dengan sabar dan bandar juga sabar menunggu lu, jaringan terganggu, lu berpikir pas dapat skater juga keganggu, isinya kosong memuat, lu mulai curiga, akhirnya ungger, beli enggak, beli enggak, beli aja, pas beli kosong. Zong. Pas beli zong anjing. Lu kira lu pinter, lu kira lu bisa banget ngontrol nafsu, Pengendali api, pengendali air, pengendali tanah, udara udah ada. Lah penjudol mau jadi pengendali nafsu, hebat banget lu. Mau jadi wali lu, Itu lu harus tahu, brother, ya. Ini dari logic algoritma. Lu lihat di layar. Lu bayangkan tuh, lu lihat di layar tuh, ada 6. Ada 6 senjata bandar judol. Pertama psikologis, tadi gue udah jelasin. Ya, dari psikologis yang paling mengerikan tuh, poin psikologis. Ada 6, udah gue jelasin. Logic algoritma udah gue jelasin. Gue kasih contoh sederhana banget analoginya. Gue kasih gambaran sederhana banget bro. Ya, contoh banget nih. Lu kalau digigit ular, gue kasih contoh ya. Lu jalan nih. Oke, lu digigit ular, kaki lu digigit ular nih. Oke, harusnya lu lari ke rumah sakit. Lu lari ke rumah sakit, cari penawarnya. Biar lu nggak meninggoy. Jangan lu kejar ularnya, tolol. Kalau lu kejar ularnya, mati lu. Begitu juga penjudol, dia digigit oleh bisa. Bisa bandar. Bisa bandar apa bang? Bisa bandar 6 senjata ini. Yang lu kejar bandarnya dengan alasan dendam. Lu dendam bawa apa? Lu dendam bawa uang bro. Uang itu makanannya bandar. Lu bukan dendam, bini lu pakai daster robek-robek, bini bandar itu pakai skincare dia. Lu jual motor, bandar beli mobil. Lu jual mobil, bandar beli rumah. Lu jual rumah, bandar beli villa. Lu cerai, bandar nikah lagi bre. Serius, enak kali. Ya, lu pikir tuh. Ya. Nah, 6 senjata bandar ini, itu bisanya. Jadi kita harus identifikasi bisa ini. Jadi penjelasan ini bukan penjelasan kosong. Judol itu bro, bukan kayak penyakit fisik. Kalau lu sakit fisik, lu nggak tahu lu sakit apa, lu demam, lu datang ke dokter deh. Lu didiagnosa, di MRI, dicek. Oh ternyata bapak punya penyakit A, B, C, D. Minum obatnya ya, nih. Clear. Kalau judol penyakitnya di otak lu. Jadi lu yang harus jadi ahli dalam masalah pikiran lu sendiri. Dengan cara lu mengidentifikasi apa yang rusak. Oke? Apa yang rusak. Kalau kita balikin kayak ular ini tadi.
Lu berobat ke dokter dapat penawarnya. Pernah nggak lu mikir penawar itu didapat dari mana? Dari para peneliti yang meneliti bisa ular. Maka ditemukanlah penawarnya. Nangkep? Paham? Ditemukan penawarnya. Nah, lu sekarang sedang mengidentifikasi 6 senjata bandar judol ini agar lu tahu di saat nyerangnya nanti kayak gimana. Analogi sederhana, bro. Antara perang misalnya Irak dan Israel atau negara-negara lain aja deh, gitu ya. Perang antara Rusia misalnya sama Amerika. Itu negara saling menganalisa senjata masing-masing, bro. Tujuannya bisa bermanuver di saat serangan itu datang. Begitu juga kita harus memahami 6 senjata bandar ini. Nah, 6 senjata bandar ini kita pahami untuk mengaktifkan akal sehat. Nangkep nggak? Untuk mengaktifkan akal sehat lu. Akal sehat itu makanannya nih. Akal sehat, makanannya itu disebut akal itu bisa sehat, bernalar. Nangkep? Akal lu bisa sehat disebut bernalar. Bernalar lu, ciri-cirinya lu bisa berpikir secara logis. Lu bisa berpikir secara logis. Ada nggak orang kaya dari judol? Nggak ada. Tapi lu masih main judol, berarti lu nggak logis. Ada nggak perusahaan yang bangun perusahaan untuk bagi-bagi uang? Lu main judol, berarti lu nggak logis. Yang kedua, bernalar itu kritis. Kritis, lu mampu mencerna setiap informasi yang masuk. Nggak lu makan mentah-mentah. Temen lu main judol di lingkungan, lu lihat orang WD banyak, lu lihat iklan bertebaran di medsos dan lain-lain, lalu lu ke-trigger, itu namanya lu nggak kritis. Nangkep ya? Lu nggak kritis. Berarti otak lu tadi itu kalau ngelihat apapun langsung aja tindakan. Contoh sederhana, kayak penjudol. Dia kalau mau depo, langsung depo, nggak mikir dulu. Nggak diidentifikasi dulu, ini gua mau depo ini atas dorongan apa? Apa dendam? Apa trauma? Atau gua ingin mengembalikan kekalahan? Apa hutang? Kalau karena hutang, hidup gua kan banyak hutang gara-gara judol. Hidup gua banyak masalah gara-gara judol. Mana mungkin gua menyelesaikan masalah dengan kembali ke sumber masalahnya. Itu udah mulai kritis tuh. Udah mulai kritis. Yang ketiga, objektif. Ini kalau jelasin ke sini tuh udah mulai agak males penjudol nih. Udah mulai agak berat otaknya. Karena habis rungkat tuh. Udah agak malas dia mikir nih. Ya, objektif. Objektif kayak gimana, Bang? Sesuatu tindakan yang diambil berdasarkan fakta, data, dan analisa. Fakta, data, dan analisa. Kau lihat data orang main judol ini. Dari segi omset 1.200 triliun di bulan April 2025. Per April lanjut per periode cuma 2 bulan doang. Dari transaksi e-walletnya sampai 1,3 triliun. Bayangkan. Jutaan orang terkapar. Jutaan anak terlantar gara-gara perceraian, gara-gara judol. Bahkan melakukan hal-hal nekat kembali ke alam kubur langsung. Oke? Tapi lu masih main judol, berarti lu nggak objektif. Yang berat itu ini, bro. Reflektif. Ini berat. Reflektif itu seseorang yang mampu merespon pikiran sebelum bertindak. Contoh sederhana gini, Bray. Lu tadi, ini penting ya. Sebelum gua lanjut ke poin ketiga nih. Mau dilanjut nggak nih? Ini panjang nih. Bahkan nanti masuk ke tahap kesadaran. Ya, kesadaran secara ilmiah, filsafat, spiritual, dan alam bawah sadar. Ya, mau dilanjut, bro, lu datang ke psikolog. Gue kasih tahu ya, lu datang ke psikolog, ke psikiater, ke kiai. Lu datang ke kiai, lu diruqyah sama dia. Disuruh yakin aja. Bukan berarti nggak boleh, bisa-bisa aja. Doa kan ruqyah itu. Kalau lu datang ke psikiater, lu bisa dikasih obat antidepresan. Lu datang di psikolog, lu diajak cerita untuk berdamai dan melepaskan semua keinginan-keinginan dan ekspektasi lu. Di sini di titik balik tiga-tiganya gue kasih sama lu nggak bayar, lu dengerin. Gue bukan psikiater, gue bukan psikolog, gue bukan motivator, gue bukan kiai. Gue konsletor. Gue pernah kayak lu. Gue pernah hancur sehancur-hancurnya dan gue nggak mau lu pada ngerasain lebih parah lagi. Berhentilah karena kesadaran, bukan berhenti karena keadaan. Di saat keadaan lu berhenti, di saat keadaan membaik lu kumat lagi. Tapi kalau lu berhenti karena kesadaran, insya Allah bro, lu benar-benar lepas dari judol. Ya, maka dari itu penting. Nah, di sini gua mau ngomongin yang ini tadi. Reflektif. Ya, reflektif itu kayak gimana, Bang? Orang yang mampu merespon pikiran sebelum bertindak. Merespon pikiran sebelum bertindak kayak gimana?
Contoh gini bro. Lu kan mau main ya. Di dalam badan lu tadi ada 5 suara pikiran, brother. Nih lihat tangan gua ya. Ada 5 suara pikiran. Oke? Ada 5 suara pikiran ini. Nih. Suara pikiran logika, emosi, trauma, batin, dan intuisi. Di saat lu mau main, ada konflik 2. 80% dari penjudol tadi yang konflik 2. Logika dan emosinya. Makanya kalau lu mau main tadi, lu harus belajar identifikasi pikiran. Dari suara pikiran mana yang dorong lu main tadi? Kalau dia dari pikiran logika, nggak mungkin. Karena tidak ada alasan yang logis kenapa lu harus main judol. Tidak ada. Satu pun nggak ada alasan yang logis. Rata-rata pasti dari suara pikiran emosi. Yang ciri-cirinya, kali aja siapa tahu WD, siapa tahu menang, kali aja dapet, kali aja WD. Itu dalam otak lu. Makanya gua bilang, yang di layar ini gua ganti, tuh. Tuh lu lihat tuh fondasi titik balik. Ya, fondasi titik balik itu ada 3. Ada akal, kesadaran, dan keimanan. Kalian lihat tuh di layar. Lu tahu nggak bro? Kenapa orang yang naik di titik balik ini ada DPR, ada aparatur negara, ada pejabat negara, ada instansi, dokter, psikiater, psikolog, rungkat dia main judol. Apakah masalah sebenarnya yang terjadi? Lu lihat fondasinya 3 itu. Yang paling atas itu ada akal, ada kesadaran, ada keimanan. Oke? Ada akal sehat, kesadaran, dan keimanan. Akal sehat itu bro, makanannya tadi yang gue bilang ini. Pengetahuan, pemahaman. Lu kalau mau sehat akalnya harus punya pengetahuan dan pemahaman tentang 6 senjata bandar judol tadi. Nangkep ya? Apa udah bisa berhenti bang? Kalau kita udah tahu tentang adiksi, tentang psikologinya, bagaimana bandar manipulasi nalar kita, apa udah bisa berhenti? Nggak bisa. Nggak cukup. Buktinya orang-orang yang pintar yang gue sebut tadi, kena judol dia. Karena dia kurang dari sisi kesadaran. Kurang dari sisi kesadarannya. Dan sebaliknya bro, kalau lu hanya mengembalikan fungsi Tuhan dalam hidup lu sholat tahajud, sholat tobat, menangis lu di atas Quran, habis itu lu kumat lagi. Yang naik ke sini brother, ada ustadz, kiai, rungkat dia. Menangis naik ke sini mereka. Menangis. Apa mereka bodoh? Apa mereka ini lemah dari ibadahnya? Enggak, kenceng-kenceng aja ritualnya ya. Ritualnya sering gitu. Dakwah dia di masjid-masjid. Oke? Kenapa dia bisa main judol? Karena dia lemah dari sisi akal. Nggak ada pengetahuan. Kalau lu akalnya udah sehat, kesadarannya udah ada, udah bisa berhenti. Bisa. Tapi bro, lu bisa lari ke mabok-mabokan perempuan. Kalau nggak ada dari sisi keimanan. Dan sebaliknya, kalau lu hanya memperkuat dari sisi keimanan lu, tanpa lu kasih tahu akal lu gampang tergelincir. Dikit banyak lu lihat iklan, lu tergoda. Nah, kalau kita ngomong dari sisi kesadaran, itu gue bagi 3, Bray. Ya, kalau dari sisi kesadaran itu gue bagi 3, bro. Jadi kesadaran itu gue bagi 3. Yang pertama, 4. Yang pertama itu kesadaran secara ilmiah. Secara ilmiah kayak gimana, bang? Contoh ya, lu naik komal titik balik atau lu lagi dengerin gue ngomong di bawah, itu lu memiliki kesadaran. Secara ilmiah. Lu tidak mabok, tidak pingsan.